Shalom. Nah, kita bisa bertemu lagi sekali lagi, saudara, dalam kesempatan ini adalah anugerah Tuhan. Ya, kita masih ada kesempatan beribadah. Sebab di hari-hari yang terakhir ini banyak orang meremehkan ibadah. Ya, padahal ibadah itu sangat penting. Ya, karena firman Allah mengatakan ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang ini dan juga untuk hidup yang akan datang. Nah, itulah sebabnya saudara, kami, ya, kita semua sangat bersyukur pada kesempatan hari ini, ya. Dan berkenaan dengan kita akan makan dan minum tubuh dan darahnya Tuhan, maka saya akan sampaikan firman Allah dengan satu tema, kuasa salib Kristus. Jadi saudara, ada kuasa di dalam salibnya Tuhan Yesus. Baik, kita akan membaca dulu ayatnya di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan, apa yang telah kulanjutkan kepadamu, itu semua karena aku terima sendiri dari Tuhan. Jadi Paulus menyampaikan, melanjutkan, meneruskan apa yang sudah dia terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, tetapi dia mengambil roti, ya. Jadi pada waktu, ya, dia mau diserahkan itu, maka dia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, kemudian ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan jatuh pada Tuhan. Jadi ketika dia memecah-mecahkan roti, dia berkata, ini tubuhku, makan. Jadi kalau mengadakan makan perjamuan ini, maka engkau mengingat kembali akan jatuh. Ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, dan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan jatuh. Saudara, baik waktu makan roti, minum cawan anggur, itu artinya kita sedang mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan, ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu sebenarnya memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi perjamuan kudus, saudara, yang kita peringati sampai hari ini, setiap kali kita adakan tiap minggu pertama, itu sebenarnya kita tidak hanya sekedar upacara seremonial, tetapi kita sedang mengingat kembali akan korban Kristus. Karena apa yang telah kuteruskan, ya kuteruskan itu aku terima dari Tuhan. Jadi artinya kalau kata diteruskan itu tidak boleh berhenti, harus berlanjut. Tidak hanya berhenti pada saat Tuhan Yesus mengadakan perjamuan, tapi ku teruskan. Ya, apa yang harus dilanjutkan? Apa yang harus diteruskan? Apa yang harus diberitakan? Itulah tentang salibnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi dikatakan melalui perjamuan kudus, seberapa banyak kali kamu makan roti ini
dan kamu minum ini, kamu mengingat kembali akan kematian Tuhan. Jadi artinya saudara, kematian Tuhan Yesus tidak boleh dilupakan. Kalau dikatakan tidak boleh dilupakan, itu merupakan hal yang sangat penting sekali. Tetapi tidak hanya sekedar mengingat saja. Tadi dikatakan, seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan. Tidak hanya sekedar mengingat di pikiran, tetapi kita punya tanggung jawab juga memberitakan, memberikan kesaksian kepada orang lain bahwa Kristus Yesus benar-benar telah mati. Ya, jadi bukan kabar bohong. Ada yang mengatakan Yesus itu tidak mati loh. Ya, ketika dia ditangkap, tiba-tiba Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kemudian digantikan orang lain yang ditangkap, Yudas, sehingga yang mati itu adalah Yudas. Tidak, Yesus benar-benar mati di atas kayu salib. Dia tidak digantikan oleh siapapun, dia mati. Saudaraku, karena apa? Penyalipan itu merupakan metode, cara orang-orang Romawi, ya, itu untuk mengingatkan supaya tidak ada yang berani melawan kaisar Romawi. Jadi hukuman penyalipan itu diselenggarakan, dikerjakan oleh orang-orang Romawi selaku untuk menjadi peringatan, ya, bagi siapapun yang memberontak, bagi siapapun yang melawan. Walaupun sebenarnya Tuhan Yesus sendiri tidak ada pemberontakan. Tuhan Yesus sendiri tidak melawan orang-orang Romawi. Karena dia dituduh. Ya, dia ditangkap oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan dibawa pada saat itu kepada Pilatus yang menjadi gubernur. Ini, dia pemberontak. Tapi apa yang terjadi, kata Pilatus? Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Dikembalikan, terserah kamu. Kamu salibkan dia. Nah, karena takut reputasi daripada Pilatus itu gugur di hadapan masyarakat, maka dia kerjakan. Padahal dia sendiri tidak menemukan kesalahan daripada Tuhan Yesus. Dan dia tidak layak mati. Tetapi ternyata dia tetap harus mati. Ya, saudara, dan penyalipan itu biasanya menurut adat orang Romawi, penyalipan itu ada di pinggir jalan, ya, di atas bukit, ya, di pinggir jalan ke bukit, termasuk di sini adalah bukit Golgota. Tujuannya apa? Supaya orang bisa melihat nih, orang yang melanggar peraturan orang-orang Romawi, dia akan disalibkan, dihukum mati di pinggir jalan. Nah, Tuhan Yesus disalibkan juga di pinggir jalan, ya, di bukit Golgota, agar semua orang bisa melihat dan kemudian mulai mencemooh. Ya, itulah pemberontak. Kamu, kata orang-orang Yahudi, kamu yang menyatakan diri mau membebaskan kita, ayo turun kamu dari kayu salib. Hina. Jadi saudara bayangkan ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini mengalami olokan, sindiran, cemoohan, hinaan, sampai kemudian dicambuk sedemikian rupa, sampai kemudian mati di atas kayu salib, seakan-akan dia tidak punya kuasa. Dengan Tuhan Yesus datang itu untuk menyelamatkan orang berdosa. Tapi ketika dia di atas salib, aduh, sampai penjahat yang di sebelah kirinya itu saja ngomong, Tuhan, lepaskan dirimu sendiri, baru lepaskan saya. Saudara, tapi untung yang sebelah kanan ini, ya, yang ngomong, kalau kita ini layak untuk disalib, dihukum, tapi enggak.
Apa kata Tuhan? Hei kamu, mulai hari ini engkau bersama-sama aku di dalam kerajaan surga. Jadi saudaraku, salib ini merupakan gambaran atau merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada pemberontak. Ya, dan biasanya orang-orang kelas rendahan yang disalib ini ya. Saudaraku, memang salib itu bagi orang-orang duniawi itu merupakan satu hal yang jelek, ya, tidak menguntungkan, merupakan simbol dari kegagalan, merupakan simbol dari penderitaan, merupakan simbol dari kehinaan. Namun bagi orang percaya kepada Tuhan, ini saudara, beda pandangan dengan orang-orang duniawi. Tapi pandangan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah merupakan awal dari sejarah kehidupan manusia. Ya, orang duniawi mengatakan, wah, ini orang yang patut hukum mati, orang yang gagal. Tapi ternyata bagi orang percaya sebenarnya kematian Yesus Kristus itu merupakan awal, ya, sejarah perjalanan manusia. Karena apa? Dengan kematian Yesus terciptalah hubungan yang sudah lama terputus sejak Adam dan Hawa. Hubungan manusia dengan Allah yang terputus sekarang dipulihkan lewat salib Tuhan Yesus. Orang berdosa ketika Adam dan Hawa diusir, tidak ada hubungan lagi dengan Allah. Tetapi melalui salib ternyata, saudara, ya, perceraian, artinya tidak adanya persekutuan itu sekarang dipulihkan. Luar biasa. Ya, baik, kita akan membaca di 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, orang-orang duniawi yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percayakan salib, itu adalah orang-orang yang akan binasa. Tetapi bagi kita, orang-orang yang percaya, kita bagi orang-orang yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Beda ya? Beda pandangan, beda pemahaman. Orang-orang yang di luar Tuhan memandang salib itu, ya, seperti saya katakan, pernah teman saya tanya, "Pan, kamu dari orang Kristen sekarang?" "Iya." "Lah kamu tuh kok sih bodohnya? Wong Tuhanmu disalib, kok kamu sembah?" Nah kan, karena dia nggak ngerti. Tapi bagi saya itu satu kebanggaan, saudara. Karena salib Kristus adalah kekuatan Allah untuk membebaskan perseteruan antara manusia dengan Allah yang cukup lama. Dan tidak ada cara untuk bisa mengembalikan pertemuan itu kecuali salibnya Tuhan Yesus. Itu luar biasa, ya. Salib adalah kuasa Allah bagi bukan semua orang, tapi bagi orang yang percaya. Ini, saudara, ada pembedaan. Bagi orang yang tidak percaya itu merupakan satu kebodohan, tetapi bagi yang percaya kepada Tuhan itu adalah satu tindakan kuasa Allah untuk pemulihan. Ya, salib memiliki kuasa. Nah, kuasa apa, saudara? Ya, baik. Yang pertama kita perhatikan, salib memiliki kuasa untuk mengampuni. Mengampuni itu artinya memaafkan, melupakan. Ya sudah, saya tidak ingat-ingat lagi, ya. Mengampuni dan mendamaikan musuhan
tapi sekarang sudah akur kembali. Ya, haleluya. Dosa itu merupakan jurang pemisah, ya, yang tak mungkin orang bisa menyeberangi. Jadi dosa itu adalah merupakan jurang yang begitu jauh antara Allah dan manusia, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyeberangi jurang itu. Ya, usaha yang terbaik dari manusia apapun juga tidak akan pernah bisa memulihkan hubungan yang putus. Orang kan berpikir dengan berbuat baik, suka memberi, suka berkorban, tidak menyakiti orang lain, akan masuk surga. Belum. Tidak mungkin. Karena perbuatan baik itu hanya peringatan saja, merupakan satu ya yang tidak dilupakan. Kamu telah berbuat baik, tetapi untuk menciptakan persekutuan kembali dengan Allah, bukan karena perbuatan baik. Ya, bukan berarti bahwa berbuat baik itu tidak boleh. Tetapi untuk bisa melalui jurang pemisah, maka Tuhan Yesuslah menjadi jembatan, ya, yang menghubungkan antara manusia yang berdosa dengan Allah. Dalam pemulihan itu Tuhan jembatannya, bukan kebaikan kita, bukan kebenaran kita, bukan kesalehan kita. Ya, memang manusia punya hati nurani ya, supaya melakukan hal-hal yang baik. Tapi sekali lagi, apapun perbuatan baik kita tidak akan pernah menyelamatkan kita. Hanya salib Tuhan Yesus saja yang menjembatani, yang bisa menghubungkan antara Allah dan manusia yang sudah terpisahkan oleh jurang yang begitu dalam. Hanya melalui Yesus Kristus. Ya, haleluya. Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, iya, terpisah kan, dan yang memusuhinya di dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dalam perbuatanmu, tindakanmu yang jahat. Saudara, Alkitab mengatakan dulu kita jauh dari Allah, tidak mungkin bisa kita kembali karena dosa itu merupakan pemisah. Tapi sekarang kita diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Dengan cara bagaimana? Oleh kematiannya. Nah, lewat kematian Tuhan Yesus dikatakan untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan yang tak bercacat di hadapannya. Saudara, salib Tuhan Yesus begitu luar biasa kuasanya. Ternyata bisa menghapuskan dosa. Ya, sekali lagi kebaikan kita, amal sedekah kita bukan berarti tidak boleh, tetapi jangan berpikir bahwa apa perbuatan baik kita itu akan menyelamatkan kita, mengembalikan hubungan dengan Allah. Tidak. Hanya salibnya Tuhan Yesus. Tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak bisa diselesaikan. Ayo, kira-kira kalau saudara sadari sejauh mana dosa yang saudara perbuat, besar atau kecil, ringan atau berat, di dalam Yesus tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak bisa terselesaikan lewat kematian Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Luar biasa, bangga saya. Ya, kita tidak hanya menjadi orang Kristen aja ya, tapi yang memahami kekristenan kita ini. Banyak orang bangga jadi orang Kristen, pokoknya rajin ke gereja. Tidak. Kita harus memahami makna kita jadi orang Kristen. Kenal enggak dengan salibnya Tuhan
Yesus Kristus. Ya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Yang ada di bumi itu siapa? Manusia. Tapi yang ada di sorga itu adalah Bapa Allah kita. Yang begitu jauh sekali jarak pemisahnya, dan terutama sekali karena dosa. Tetapi saudara, diperdamaikan, ya, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salibnya Kristus Yesus. Dari sini kita bisa melihat betapa luar biasa kuasa daripada salib itu. Kuasa yang memulihkan, kuasa yang memperdamaikan. Jadi jangan coba-coba sekali lagi saudara untuk kita berbuat baik supaya selamat. Tidak. Perbuatan baik itu boleh, tapi jangan berpikir perbuatan baik kita, akhlak kita itu akan menyelamatkan kita. Tidak. Sepenuhnya harus bersandar kepada kayu salib. Jadi saudara, salib itu bukan cerita bohong, bukan dongeng. Itu benar-benar kenyataan. Sejarah membuktikan bahwa Yesus benar-benar disalibkan. Tapi banyak yang tidak mengerti makna salib itu. Hanya sekedar tahu sejarah kan. Oh, Tuhan Yesus Tuhannya orang Kristen yang disalib itu ya. Hanya cukup di situ. Dan kita pun juga orang Kristen tidak hanya cukup di situ ngerti. Ya Tuhanku memang disalib. Tapi makna salib itu ngerti enggak? Ini yang penting saudara. Supaya kita menjadi berbahagia di dalam hidup ini. Karena kalau kita tidak mengerti kuasa salib itu tidak akan bekerja dalam diri kita. Kita tetap berada di dalam dosa. Tetapi ketika kita memahami dan kita percaya, kita saudara hubungan dengan Allah yang putus itu dipulihkan. Amin. Haleluya. Kalau hubungan kita dengan Allah itu dipulihkan, gak ada yang perlu disusahkan di dunia ini. Ya, karena kita berdamai dengan Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus mengatakan Bapakmu di surga itu ngerti kebutuhanmu. Sebab itu jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Nah itu memang semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak kenal Yesus. Tetapi Bapakmu di surga ngerti kebutuhan. Jadi kalau kita bisa memahami makna hidup kita sebagai orang Kristen, saudara, dan kita menghargai salibnya Tuhan Yesus, tidak perlu khawatir tentang hidup selagi kita ada di dalam tubuhnya. Ya, saudara, sekali lagi, bukan kebaikan yang menyelamatkan kita, tetapi karya Tuhan di atas kayu salib. Jadi kalau kita sedang makan dan minum tubuh dan darahnya Tuhan Yesus, atau dalam ibadah dengan diakhiri dengan perjamuan kudus, ini bukan sepele ini saudara. Karena dikatakan ketika kita mengadakan perjamuan ini, kita mengingat kembali akan kematian Tuhan. Dan tidak hanya sekedar mengingat, kita punya tanggung jawab untuk memberitakan kematian Tuhan. Dari saksinya Tuhan. Ya. Dan yang kedua dikatakan, saudara, kuasa salib Kristus itu membebaskan kita dari belenggu. Saudara tahu belenggu kan? Belenggu itu yang menggorgol, ya, dari ikatan. Oh, tidak akan seorang pun yang bisa lepas dari ikatan kalau diborgol. Dikunci, kuncinya dibawa oleh polisi. Siapa yang bisa lepaskan? Ayo. Ya. Jadi kuasa salib Kristus yang kedua adalah kuasa membebaskan dari belenggu.
Dari belenggu itu dari ikatan. Jadi saudara jangan berpikir kalau seorang Kristen itu berarti bebas. Ternyata masih banyak orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan masih terbelenggu oleh dosa. Ya, masih banyak orang Kristen yang berbuat dosa, terikat masih, ya, terikat oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, sebab itu jangan heran kalau saudara melihat dong Kristen loh kok yang ngono. Nah, itu berarti dia masih terbelenggu, belum bebas. Tetapi salib Kristus itu justru mematahkan belenggu, ya, membebaskan belenggu. Memang kita nggak mampu, saudara, mengatasi hukum apa itu namanya ya, hukum alam ya mungkin. Kalau manusia itu selalu berbuat dosa, tidak bisa kita membebaskan diri. Kita sudah percaya Yesus, tetapi kalau kita tidak menikmati kuasa daripada salib Yesus, maka kita tetap terbelenggu hidup ini. Ya, hari-harinya masih suka membohongi, ya, ya, bujuk sana, bujuk sini, ya. Kalau kita orang Kristen sejati sebenarnya tidak ada begitu, saudara. Ya, jadi sudah dibebaskan dari belenggu, ya. Lagi-lagi belenggu itu tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan kecuali Yesus. Sudah selesai, kata Tuhan. Berarti tugas dia di atas kayu salib selesai membebaskan kita dari belenggu. Sehingga setiap orang yang benar-benar memang menikmati kuasa daripada salib Yesus itu, dia tidak akan lagi diperbudak, diperhamba oleh dosa. Ya, tidak, saudara ya, selalu kita bersyukur. Ya, karena salib itu memberi kuasa kepada kita untuk kita bisa berkata, tidak. Kamu gini ya? Tidak. Kamu gini ya? Tidak. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Kenapa sudah dibebaskan? Sekarang saya sudah bebas. Ya, tapi bukan hanya sekedar menyanyi, saudara. Apalagi kalau hari kemerdekaan, oh, merdeka, 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 merdeka yang mana? Tapi orang Kristen itu sebenarnya harus benar-benar terbebas dari belenggu. Ya, dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari apa? Dari dosa. Dan sekarang menjadi hamba kebenaran. Jadi hamba itu artinya apa? Selalu melakukan. Jadi kalau hamba kebenaran artinya selalu melakukan yang benar. Saudara ya, oh, merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari dosa, dan sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Ya, Galatia pasal 5 ayat yang pertama, dan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh akal kita, Kristus telah memerdekakan kita. Sudah hanya Tuhan Yesus yang sanggup memerdekakan kita. Kita nggak punya kemampuan apa-apa. Nah, karena itu sekarang berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kok perhambaan. Kok itu apa ini ya? Kayu yang balok yang dipasang di leher sapi atau keledai. Dan kalau itu sudah dipasang, maka sapi itu nggak bergerak atau keledai itu nggak bisa bergerak menurut maunya sendiri. Harus yang setir. Ditarik ke kanan, maka dia belok kanan. Ditarik ke kiri, dia belok kiri. Ditarik dua-dua, dia berhenti. Ya, dikendalikan oleh pengemudinya. Itu namanya kok.
Jadi kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka jangan kena perhambaan dosa lagi. Oh, ada begitu melok begini, begini ikut begitu, begina ikut begina. Tidak. Kita harus punya pendirian. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu sekarang menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah ya yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Saudara, manusia ini satu saat akan mati semua. Ya, satu saat akan mati. Ya, setiap kali, ya kemarin juga saya ketemu dengan orang. Kelihatannya ya wis tuwek gitu. Umur berapa, Pak? Dia bilang saya 60 berapa. Oh, berarti masih tua saya ya. Saya sudah 77. Ya. Masih tua saya. Padahal dia masih umur berapa sih? Bengkek gitu. Ya. Saudara, itu kalau kondisi tidak sehat sekalipun, satu saat manusia pasti akan mati. Kita nggak bisa memungkiri. Dan kalau sudah mati itu mau kemana? Ini masalahnya, saudara. Hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Pilih yang mana? Tuh, kalau di neraka itu enak loh. Banyak bidadari di sana. Tuh. Saudara, tetapi firman Allah mengatakan kalau kita sudah dibebaskan, dimerdekakan, ya, maka kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan. Kalau Yesus sudah mati, dia menguduskan kita, dan sebagai akhirnya adalah hidup yang kekal di surga. Haleluya. Inilah kuasa daripada salib Kristus. Dia membebaskan kita dari belenggu. Memang kita tidak kuat, ya? Nggak bisa untuk membebaskan diri sendiri dari pengaruh dosa, yang nggak bisa. Ayo, dengan kekayaan kita nggak bisa. Dengan kepandaian kita nggak bisa kita bebas. Tapi yang membebaskan kita adalah Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Amin. Kalau kita ngerti rahasia ini, kita sangat bersyukur. Coba kalau Tuhan Yesus tidak mati, saudara, ya. Seperti tadi dikatakan, Tuhan Yesus waktu ditangkap, dia diangkat, digantikan oleh orang lain. Berarti Tuhan Yesus tidak mati. Percuma kita. Karena memang tujuannya datang ke dalam dunia itu untuk menggantikan posisi kita orang berdosa, supaya kita bebas dari dosa. Dan kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan yang ketiga, kuasa salib itu adalah mengubah karakter. Karakternya apa sih? Wacak kita loh. Ya, ini dirubah. Sehingga kalau kita benar-benar dirubah, orang lain bisa menilai kita. Nah iya loh. Bisa kok kesenggol titik ayo enggak aneh. Ya. Disenggol sedikit aja bang. Hei, apa? Tapi kok sekarang, walaupun diolok-olok dia, terima kasih. Loh, ini perubahan yang drastis ini. Kok nggak cocok harus yang lama ya? Lama kejentok titik, kesenggol titik aja. Langsung Surabaya ini metu. Woi, trot. Misu. Ya. Tapi begitu, ya, mengalami kuasa salib Kristus, tidak jadi orang Surabaya, tapi jadi orang Jawa Tengah. Saudara, karena kalau orang Surabaya itu kesenggol, langsung. Tapi kalau orang Jawa Tengah kesenggol, tak kepidak sikile, kret.
nggak marah dia. Dia cuma bilang, nuwun sewu, sikil kula kepeda. Beda kan? Nek Surabaya, matamu nggak ndelok. Tetapi kuasa salib Kristus mengubah karakter kita, sebetulnya. Haleluya. Bukan saja ya salib itu kita bisa menjadi hidup, memiliki hidup yang sama seperti dia. Tapi salib Yesus itu juga mengajarkan kita untuk menyangkal diri. Menyangkal diri artinya udah enggak mempertahankan keakuan kita ini. Ya, seringkali kita sombong. Ya, aku, kalau enggak aku, kalau bukan aku. Sekarang setelah menjadi orang Kristen, itu kan semua karena Tuhan. Loh, beda ya. Kalau bukan aku, rumah tangga ini tidak jalan, tahu nggak? Kalau aku nggak kerja keras. Tetapi sekarang beda lagi ceritanya. Ya, semua kan berkat dari Tuhan. Siapa yang bisa merubah ini, saudara? Hanya salibnya Tuhan Yesus yang merubah karakter kita. Ya, jadi kita perhatikan penderitaan apapun, saudara, masalah apapun, kita tetap memiliki karakter yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ya, sekali lagi beda loh ya. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup. Paulus mengatakan, aku ini orang hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup di dalamku. Ya, artinya bukan aku sendiri sekarang. Aku memang hidup. Aku bisa melakukan apapun juga. Tetapi bukan aku sendiri, karena hidupku sudah dikendalikan. Ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging ini adalah hidup karena percaya oleh iman di dalam nama Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, karakter berubah ya. Dulu anak itu sama orang tuanya beraninya setengah mati. Wong tuanya diomeli. Padahal dulu kalau menyadari bahwa kita bisa hidup ini karena orang tua. Tapi seringkali karena sudah punya kekayaan sendiri, penghasilan sendiri orang tuanya, karakter jelek muncul. Ya, saudara. Tetapi Paulus berkata, ya, kalau kita tahu latar belakang kehidupan Paulus ini, waduh, dia sangat benci orang Kristen. Dikejar-kejar itu orang Kristen, ditangkapi itu orang-orang Kristen. Ini hidupku, aku orang Farisi. Dia tangkap itu orang, masuk ke dalam penjara. Tapi ketika dia sendiri yang ditangkap oleh Tuhan Yesus, dia berkata, memang aku hidup. Tetapi sekarang bukan aku lagi hidup di dalam diriku. Tetapi Yesus yang telah mati di atas kayu salib, itulah yang menghidupi aku, yang merubah hidupku. Amin. Ini satu hal yang tidak bisa dihindari. Kalau orang itu sungguh percaya kepada Yesus, sekali lagi tidak hanya sekedar percaya. Bukan hanya sekedar KTP-nya orang Kristen. Bukan hanya sekedar KTP-nya pendeta. Ya. Tetapi karakternya, wataknya, sikapnya. Mari kita belajar. Ya, sama Paulus ini, ya, dia berkata, sekarang hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saudara, kita bisa berkata begitu? Alah, ada apa-apa. Bukan diri kita yang menonjol, tetapi Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan Yesuslah yang mengubah kita. Dosa dirubah menjadi kekudusan. Hukuman yang mestinya kita dapatkan, tetapi Tuhan sudah ampuni. Sekali lagi, saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dan kematiannya mempunyai makna, pengertian, pemahaman yang luar biasa, yang bisa mengubah hidup kita menjadi manusia yang tidak layak di hadapan Allah, tetapi sekarang kita menjadi berkenan. Dan kapan saja kita datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, marilah kepadaku. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tidak akan tolak. Karena pernah satu saat bangsa Israel mengadakan persembahan, ditolak. Siapa yang menyuruh kamu membawa persembahan ini di hadapanku? Minggir. Tetapi justru ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, marilah kepadaku. Kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat oleh karena dosa di dunia ini. Ya, karena masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, tinggal kita percaya atau tidak. Kalau kita percaya, Tuhan Yesus akan menerima kita, Tuhan Yesus akan mengampuni kita, dan kita menjadi manusia baru yang penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Ya.